Salib sudah kosong, kubur sudah kosong, kain kafan sudah kosong, membuktikan Yesus hidup. Yesus hidup. Dan Engkau Tuhan yang hidup, yang bisa menolong, bisa menjadi jalan, menjadi pembela buat setiap kami. Itu sebabnya Engkau berpesan, jangan takut, jangan takut. Kami percaya hari ini, biar kuasa Paskah, kuasa kebangkitan Yesus membuat setiap kami tidak lagi terpuruk kalah, tapi kami bangkit kembali, melihat dengan iman bahwa Tuhan sudah menyediakan kemenangan demi kemenangan, from glory to glory, dari satu mujizat kepada mujizat yang lebih dahsyat, dari satu penyediaan kepada penyediaan yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, di Minggu Paskah ini, buat hati kami terus melihat. Buka mata rohani kami Tuhan, buka telinga rohani kami, untuk kami bisa melihat dan mendengar yang dari Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan dan rindu mendengar firman, sama-sama katakan, sama-sama katakan, sama-sama katakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sebelum duduk coba lihat kanan kiri, katakan selamat Paskah. Selamat Paskah. Tanya lagi, sudah mandi belum? Ya, sudah mandi belum? Katakan, walaupun belum mandi, Yesus tetap sudah bangkit. Amin, saudaraku. Silakan duduk kembali. Satu hari matahari bertanya kepada Tuhan, Tuhan, untuk siapakah aku bersinar? Bulan juga bertanya, Tuhan, untuk siapa aku bercahaya? Pelangi pun bertanya, Tuhan, untuk siapa keindahanku? Angin pun bertanya, Tuhan, untuk siapa aku berembus? Dan Yesus pun juga bertanya kepada Bapa, Bapa, untuk siapakah aku disalib? Lalu Bapa menjawab, untuk anak-anakku yang hadir di kebaktian hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, Paskah bicara tentang kebangkitan Yesus. Saya percaya bahwa betul-betul Yesus sudah bangkit. Dan kita tidak menyembah Tuhan yang mati, tapi kita menyembah Tuhan yang hidup, yang suci. Katakan haleluya. Tahukah saudara bahwa berita kebangkitan Yesus sebetulnya bukan hanya tidak dipercayai awalnya oleh orang-orang lain, tapi yang ironis para murid-muridnya sendiri pun awalnya tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi saudara sekalian, itu sebabnya hari ini pastikan dalam hidupmu, Yesus sudah bangkit, kubur sudah kosong. Hari depan yang indah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Mari tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Mari kita akan melihat dalam Injil Matius 28. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ketika para wanita datang minggu pagi-pagi dalam peristiwa Paskah ke kubur Yesus, apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang dan berkata di ayat yang ke-5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Pesan Tuhan buat kita juga, janganlah kamu takut. Kata bersama saya tidak boleh takut. 2, 3. Sebab aku tahu, kata malaikat, kamu mencari Yesus. Kamu mencari Yesus. Saudara sekalian, hari ini kau datang, engkau mencari Yesus. Katakan amin. Kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang ke-6. Iya, Yesus tidak ada di sini. Yesus tidak lagi ada di kubur. Sebab iya, Yesus telah bangkit. Kata bersama saya, Yesus telah bangkit. 2, 3. He is risen from the dead. Dia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring.
kubur sudah kosong, membuktikan Yesus hidup. Ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. He has risen from the dead. Dia telah bangkit dari kematian. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Kamu akan melihat Yesus. Saya berdoa saudara juga akan melihat Yesus secara real. Katakan amin. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Berita kebangkitan Yesus seharusnya tertanam kuat dalam hati dan jiwa kita. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kubur pun tidak dapat mencegah dan menahan Yesus. Dia sudah mati untuk kita di kayu salib. Tapi dia juga bangkit mengalahkan maut. Dan hanya orang yang sudah mengalahkan yang akan bisa memberi juga kemenangan buat setiap kita. Yesus sudah menang atas maut. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Dan Rasul Paulus dia berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 12. Dia berkata betapa pentingnya kebangkitan Kristus. Lihat ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Saudara harus tahu bahwa saudara Yesus sudah bangkit. Dan kita harus mengerti bahwa orang yang mati bukan berarti selesai semua. Justru orang yang mati satu hari saudaraku akan menghadap pengadilan Kristus, surga atau neraka. Dan lompat ayat 14, ini ayat powerful sekali. Mari kita baca sama-sama ayat 14 bersama-sama. 2, 3. Tetapi andai kata apa? Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Pemberitaan Injil jadi sia-sia kalau Yesus nggak bangkit. Dan apa? Sia-sialah juga kepercayaan kamu. Percuma saja kita percaya Yesus kalau Yesus tetap mati. Tapi syukur bagi Tuhan, Yesus sudah bangkit, maka kita tidak pernah sia-sia percaya kepada Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya beri judul khotbah hari ini adalah God is not dead. Kata bersama saya, God is not dead. 2, 3, God is not dead. Tuhan tidak mati. Tuhan kita hidup. Saudara sekalian, walaupun sesungguhnya ada banyak teori-teori yang dikemukakan, yang mau berusaha menyangkal, membantah tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kalau Anda tahu, saudaraku, ada teori yang disebut oleh kaum liberal. Dan kaum liberal ini, saudaraku, berkata bahwa kebangkitan Yesus hanyalah fakta iman, tetapi bukan fakta sejarah. Tapi saya mau beritahu, Yesus bangkit tidak hanya fakta iman, bukan hanya karena iman orang-orang yang percaya, tapi Yesus bangkit karena fakta sejarah. Anda harus tahu, saudaraku, bahwa di kubur Yesus ditutup dengan, yaitu saudaraku, batu yang besar dan diberi segel, dan siang malam dijaga oleh para tentara Romawi. Tapi tiba-tiba gempa bumi datang di minggu pagi itu. Semua gemetar, para prajurit gemetar. Malaikat Tuhan turun. Dan Anda tahu, saudaraku, ternyata Yesus bangkit dari kubur. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Bukan hanya fakta iman, tapi fakta sejarah. Ada juga teori yang lain yang mau membantah tentang kebangkitan Yesus, yaitu yang disebut dengan teori pencurian. Oh, teori ini terkuno dan mengatakan bahwa mayat Yesus tidak bangkit, tapi mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Bahkan ini tercatat di Alkitab, disebarkan sebuah gosip, sebuah teori pencurian yang bohong. Para prajurit disuap dengan uang. Saya mau beritahu sama saudara, tidak mungkin murid-murid Yesus, orang-orang sipil, bisa mencuri mayat Yesus di gua batu yang tertutup dengan batu yang besar, dijaga oleh para tentara Romawi yang bersenjata. Nggak mungkin mereka bisa mencuri.
Tapi betul-betul Yesus sudah bangkit dari kematian. Katakan amin, saudaraku. Ada lagi yang berkata tentang teori keliru. Para wanita-wanita keliru mengunjungi kuburan orang lain yang masih baru sehingga mayat Yesus tidak mereka temukan. Saya mau beritahu sama saudara, jelas para wanita dan murid-muridnya tahu persis di mana Yesus itu dikuburkan. Kenapa? Karena waktu Yusuf Arimatea meminta kepada Pilatus mayat Yesus dan dikafani dan ditaruh di kubur Yusuf Arimatea yang baru, para murid-murid Yesus, para perempuan juga ikut masuk dan meletakkan mayat Yesus itu. Lalu ditutup dengan batu yang besar. Lalu disegel dan dijaga oleh prajurit Romawi. Anda harus mengerti bahwa sebetulnya nggak mungkin mereka keliru. Walaupun waktu itu belum ada GPS. Tapi saya percaya sesungguhnya. Ya kan, saudara nggak mungkin bisa lupa tempat orang yang kau cintai dikuburkan. Saya yakin bukan teori keliru. Benar-benar Yesus sudah bangkit. Yang percaya katakan haleluya. Katakan haleluya. Ada lagi teori yang berkata teori pingsan. Yesus katanya waktu dikuburkan belum mati sungguhan. Ia hanya pingsan. Sehingga ia bisa keluar dari kubur. Saya mau jelaskan, tegaskan buat saudara. Bagaimana mungkin Yesus tidak mati waktu itu. Di atas kayu salib, para tentara Romawi yang sudah berpengalaman dalam menyalibkan para penjahat. Mereka menusukkan tombaknya di lambung Yesus. Di jantung, di hati Yesus. Darah dan air keluar. Dan kepala pengawal prajurit Romawi sendiri yang akhirnya memeriksa Yesus sudah mati. Bahkan Pontius Pilatus tanya kepada kepala daripada prajurit Romawi, benarkah Yesus sudah mati? Benar Tuhan, aku sudah cek. Alkitab mencatat. Jadi saudaraku, Anda harus tahu, betul-betul Yesus itu bukan pingsan, tapi sudah mati. Tapi kematian tidak dapat menahan Yesus. Dia sudah bangkit. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Iman percaya kita pada Yesus tidak pernah sia-sia. Kata bersama saya, tidak pernah sia-sia. 2, 3. Ada lagi yang berkata teori halusinasi. Katanya para murid-murid yang melihat kebangkitan Yesus hanya sekedar halusinasi. Karena terobsesi. Dan mereka tidak rela Tuhan mereka mati disalibkan. Mungkin dipikir murid-murid karena sedih, stres. Lalu kemudian minum alkohol. Sambil nyanyi lagunya Roma Irama. Mabuk lagi. Atau mungkin ngedrugs. Lalu halusinasi. Yesus kayak bangkit. Saya mau beritahu. Yesus bangkit bukan halusinasi. Tapi sebuah kenyataan. Kenapa? Karena Anda mengerti. Kalau yang lihat hanya 2 orang. Hanya 10 orang. Orang bisa ngomong halusinasi. Tapi Alkitab dalam Korintus berkata, Yesus 40 hari, 40 hari mengunjungi banyak orang murid-muridnya setelah dia bangkit. Dan pada waktu Yesus naik ke atas surga dari Bukit Zaitun, Korintus berkata, lebih dari 500 murid yang menyaksikan. Bayangin kalau cuma 1-2 orang mungkin halusinasi, habis ngedrak, habis suraku, mabuk. Tapi 500 orang murid lebih. Benar-benar Yesus sudah bangkit. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Berita sukacita. Tapi yang terakhir ada juga teori yang berkata teori pertukaran. Katanya ketika Yesus salib di atas kayu salib, maka Allah dengan cara yang ajaib menukar Yesus dengan Yudas Iskariot. Sehingga yang mati katanya bukan Tuhan Yesus, tetapi Yudas Iskariot. Jelas sekali bukan. Orang mungkin ada berkata, oh Yudas mirip dengan Yesus. Alkitab mengatakan yang mirip dengan Yesus itu bukan Yudas Iskariot. Yang mirip dengan Yesus siapa? Yohanes, Rasul Yohanes. Anda tahu saudaraku, jadi para prajurit Romawi tahu persis yang mati Yesus. Para orang-orang Saduki dan ahli Taurat yang menyaksikan sampai dia mati, dia tahu persis itu Yesus. Enggak ditukar. Dan Anda tahu, Alkitab mengatakan Yudas Iskariot sudah mati gantung diri sebelum Yesus disalibkan. Waktu Yesus ditangkap, malam itu dia begitu sedih karena telah mengkhianati Yesus. Dan dia kembalikan uang 30 keping perak ke bait suci. Dan para imam menolak. Dan akhirnya Yudas pergi dan gantung diri sebelum Yesus disalibkan.
Saya mau beritahu sama saudara sekalian, bukan teori pertukaran, tapi benar-benar kita menyembah Yesus yang sudah bangkit. Kok nggak suka cita? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriah, katakan haleluya. Kata bersama saya, God is not dead. Lebih keras, God is not dead. Beberapa hari yang lalu saya sempat nonton film bioskop produksi Hollywood, God is not dead. Saya sarankan buat saudara-saudara, kalau bisa nonton, terutama bawa anak-anak saudara. Karena tanpa sadar di negara ini, mereka dicekokin tentang teori evolusi. Katanya manusia berasal dari monyet. Saya mau beritahu, jelas itu pelecehan. Kita tidak berasal dari monyet. Buktinya coba lihat, periksa, tidak ada ekornya. Amin, saudaraku. Dan saya mau beritahu sama saudara sekalian, seandainya manusia dari monyet, seperti kata Darwin, maka hari ini semua simpanse dan monyet-monyet yang ada di Papua, yang ada di Kalimantan, Borneo, akan protes semua. Kapan kami berubah jadi manusia? Monyet tetap monyet. Manusia diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Senggol kanan kirimu, aku bukan monyet. Kamu apa? Ya. Nah, kita belajar. Saya sarankan supaya saudara bisa lihat film God is not dead. Kenapa? Karena tahun ini saudaraku, paling tidak ada 4 film Kristen yang dimunculkan. Nah, saya lihat semua. Ya, jujur saya ini sebenarnya nggak terlalu hobi nonton bioskop. Saya lebih suka nonton yang sudah gratis. Nah, Anda tahu saudaraku, tapi menurut saya the best movie tahun ini dalam film Kristen adalah God is not dead. Kalau bisa Anda lihat. Lalu yang kedua ada Son of God, tentang Yesus, kehidupan Yesus. Dan saudara, itu oke, ya. Tapi memang berbeda penekanannya dengan film tentang Yesus The Passion, buatan Mel Gibson. Tapi juga ada film Heaven is for Real. Saya sarankan juga Anda bisa lihat. Itu tentang orang-orang yang tidak percaya. Bayangin, satu gereja, bahkan pendetanya, bahkan majelisnya, bahkan pengurusnya, jemaat, tidak percaya tentang surga. Itu kurang ajar, saudaraku. Pelecehan, tidak percaya tentang dunia roh. Sebetulnya akhirnya mereka percaya bahwa surga itu nyata. Memang ada juga film Kristen yang keempat, Noah atau Nuh. Menurut saya Noah itu filmnya crazy movie. Ya, jadi saya harap kalau saya tidak rekomendasi, tapi kalau Anda mau lihat juga bolehlah. Karena ada banyak hal yang di luar Alkitab, bahkan sampai musuhnya Nuh pun bisa pakai kampak dan kemudian lubangi bahtera dan masuk ke dalam bahtera dan bisa tetap di atas bahtera, di dalam bahtera. Akhirnya ketika sudah mau surut air bahtera, maka peranglah, berkelailah Nuh dengan musuhnya. Akhirnya musuhnya mati dan itulah film Hollywood, saudaraku. Tapi saya mau cerita buat saudara tentang film God is not dead. Film ini saudaraku mengisahkan tentang seorang mahasiswa Kristen yang cinta Tuhan, yang baru masuk dalam sebuah university yang ada di Louisiana. Namanya adalah Josh Wheaton. Josh Wheaton ini saudara-saudara, dia masuk dalam sebuah kelas filosofi. Dan dia diajar oleh seorang profesor bernama Jeffrey Redison, yang adalah seorang ateis. Dan singkatnya, setelah profesor ini mengadakan perkenalan dan kemudian mulai mengajar. Dia mengajarkan tentang teori ateis, tentang Tuhan itu mati, Tuhan itu tidak ada, dan sebagainya. Dan kalau Anda harus sadar, anak-anak kita di negara ini sudah dicekokin seperti itu sejak SD dan juga SMP, SMA. Apalagi sudah fakultas. Saudara, kemudian apa yang terjadi? Profesor ini memberikan kertas kepada semua siswanya. Dan mereka disuruh menulis 3 kalimat pendek. Semua harus nulis, God is dead. God is dead. Lalu mereka harus tanda tangan di bawahnya nama mereka masing-masing. Para student. Dan semua menulis. Kecuali satu anak Tuhan ini, Josh. Dan akhirnya Profesor Jeffrey tanya, kenapa kamu tidak mau menulis? Aku tidak bisa menyangkali imanku. Yesus Tuhan itu bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup. Dan Anda tahu saudaraku, profesor ini marah
Dan berkata, kalau kamu tidak berani menulis, kamu tidak mau menulis, kamu tidak akan bakal bisa lulus dari kelas saya. Dia berkata, mohon maaf, saya tidak bisa menulis, tidak bisa menyangkali iman saya, Tuhan itu hidup. Dan Anda tahu profesor ini menantang siswa yang baru, Jos ini. Oke, di dalam 3 kali pertemuan, di setiap bagian akhir pertemuan saya ngajar, saya sediakan waktu 20 menit dalam 3 kali pertemuan. Mari kita berargumentasi. Buktikan bahwa Tuhan itu tidak mati. Dan Anda tahu saudara, di depan semua teman-temannya, satu tempat, saudaraku, satu kelas. Mereka dijadikan juri untuk nanti menimbang dan memutuskan. Jos yang masih muda harus berargumentasi dengan profesor yang ateis. Dan singkatnya, Jos dengan begitu baik, dengan hikmat Tuhan. Sebelumnya dia datang pada seorang gembala, seorang pendeta, Pastor Dave. Dan kemudian dia bertanya dan dikatakan, Yesus berkata di Alkitab, jika kamu malu mengaku aku di depan banyak orang, aku juga malu, Bapak juga akan malu mengaku kamu di depan Bapak. Dan Anda tahu saudaraku, akhirnya saudaraku, Jos mulai belajar berdoa. Dan kemudian dibukakan dia belajar. Sampai akhirnya tiba waktunya dia harus presentasi. Menjelaskan bahwa sebetulnya teori God is dead itu salah. Tuhan itu hidup. Dan tentunya tidak saya bisa ceritakan semua isinya apa. Karena kalau begitu saudara mungkin tidak nonton nanti. Ya kan? Tapi poinnya akhirnya Profesor Jeffrey mulai terdesak dan mulai kalah. Dan dia mulai marah dan berkata, kamu akan saya buat gagal di kelas saya. Bahkan aku diancam, kamu tidak akan pernah bisa berhasil di bidang-bidang yang lain. Anda tahu saudaraku, lalu Jos berkata, loh, yang mau digagalkan saya atau Tuhan? Yang kamu mau gagalkan saya atau Tuhan? Profesor sudah ke pojok dan Jos tanya lagi, kenapa engkau membenci Tuhan? Kenapa engkau membenci Tuhan? Dan ini profesor dengan geram dia berkata, karena Tuhan mengambil orang-orang yang aku cintai. Lalu Jos berkata, bagaimana kamu bisa membenci Tuhan yang mengambil orang-orang yang kau cintai, kalau engkau berkata Tuhan tidak ada? Terdesak. Dan Anda tahu saudaraku, akhirnya satu kelas, satu persatu berdiri. Dan pertama adalah siswa dari China yang bernama Martin. Dia berdiri pertama kali dan dia berkata, God is not dead. Satu persatu ternyata teman-temannya berdiri satu-satu, teriak, God is not dead. Satu kelas berdiri semua, teriak, God is not dead. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Di film itu juga dikisahkan ada siswi yang lain yang bernama Aisyah. Dari keluarga muslim yang sangat taat. Dari Timur Tengah. Dan dia awalnya menyembunyikan imannya kepada Yesus. Karena dia percaya kepada Yesus. Bahkan di film itu keren. Dia rajin dengar khotbah Franklin Graham. Anak daripada Billy Graham. Tapi adiknya tahu dan cerita sama bapaknya. Dan Aisyah di film itu. Dia diusir dari rumahnya. Karena Yesus. Dan dia dikeluarkan oleh ayahnya dari rumahnya. Dan Anda tahu itu sebuah peristiwa. Yang sebenarnya hari-hari ini banyak terjadi. Banyak yang bukan karena cuman hanya diusir karena Yesus. Tapi banyak yang disiksa dan dianiaya. Lalu kemudian di film itu juga dikisahkan ada seorang wanita yang bernama Mina. Seorang wanita yang ternyata ibunya yang sudah tua. Ibunya yang sejak muda cinta Tuhan. Tapi menderita sebuah sakit demensia. Sebuah sakit lupa ingatan. Dan Mina ini juga ternyata berpacaran dengan Profesor Jeffrey yang adalah ateis. Dan Anda tahu Mina juga punya saudara, seorang bernama Mark, yang ternyata seringkali menolak untuk datang kepada ibunya yang lagi sakit, sudah tua. Karena dia merasa sukses sebagai seorang pengusaha yang berhasil. Dan juga ada seorang wanita lain dalam film itu bernama Amy. Seorang businesswoman dan juga seorang yang bergerak di dalam, yaitu saudaraku, membela tentang binatang-binatang, aktivis binatang.
Dan juga dia seorang wartawan, reporter. Dan dia berkali-kali mencoba menyerang tentang iman Kristen. Karena sebetulnya, karena dia didiagnosa oleh dokter bahwa dia sedang sakit kanker yang sudah akut. Dan Anda tahu saudara, ternyata dalam film itu ada sebuah grup musik rohani bernama Newsboys yang akhirnya saudara akan yaitu konser di kota itu. Dan Anda tahu apa terjadi, saudaraku? Hari itu akhirnya Josh yang berhasil membuat semua teman-temannya berdiri dan berkata, God is not dead. Walaupun resikonya pacarnya memutuskan dia. Gara-gara dia tetap mau beritakan di depan teman-temannya. Pacarnya malu. Tapi George tetap berdiri dan diputus oleh pacarnya. Akhirnya selesai dari kelas itu. Temannya yang dari China bernama Martin berkata, melalui ucapanmu Josh, aku sekarang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lalu Josh mengajak, ayo nonton sebuah konser musik Kristen dari Newsboys. Aku punya tiket lebih, yaitu tiket pacarku yang sudah memutuskan aku. Dan dalam film itu mereka pergi ke konser di sebuah gedung stadion yang besar. Dan rupanya malam itu Profesor Jeffrey yang sudah kalah. Di tempatnya dia mulai merenung. Dan singkatnya dia mulai buka lacinya dan dia ambil surat lama. Waktu dia masih kecil. Ternyata surat dari ibunya sebelum mati. Dan ibunya dalam surat itu mengasihi dia. Dan ingin agar anaknya betul-betul datang kepada Tuhan Yesus. Dan hari itu profesor ini mulai terbuka hatinya. Dia mau cari pacarnya yang sudah memutuskan dia. Karena pacarnya juga Kristen. Akhirnya saudara, dia ingat pacarnya ikut juga nonton ke konser musik Kristen Newsboys itu. Dan akhirnya Profesor Jeffrey mulai jalan. Dan biasa film Hollywood. Tiba-tiba di perempatan jalan hujan turun rintik-rintik dan lebat. Dan waktu dia menyeberang, tiba-tiba ada mobil menabrak. Duar. Dan beberapa tulang rusuknya patah. Dalam keadaan sudah dying, sudah koma. Di perempatan jalan karena tertabrak. Pas waktu tabrakan terjadi di depannya ada mobil lain. Dan dua pastor, Pastor Dave dan temannya pendeta. Langsung turun dan kemudian mulai cerita tentang Yesus. Dan Profesor Jeffrey di saat sebelum dia mati. Tiba-tiba dituntun oleh pendeta Dave. Dia kembali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya selesai. Nonton sendiri filmnya. Sampai saya mau katakan saudara sekalian. Benar-benar di film itu dikatakan. Yesus sudah bangkit. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Belum afdol kayak kalau saya cuma cerita. Sebelum saya lanjutkan khotbah ini. Mari saksikan sebuah trailer daripada film ini. Betul-betul God is not dead. Silakan. You prayed and believed. Ini mama yang tua, ini mak yang bisnismen menganggap kamu Kristen sejak Explain muda. that to me. Kenapa kamu banyak masalah bahkan What sampai do you sakit? say to people that are offended by your show because you pray to Jesus in every Adalah episode? If we disown him, yang dipecat Yang dari disown reality us. show gara-gara dia berkata homo dan lesbi masuk neraka. 12-year-old watches his mother dying of cancer. Ini Emmy God who would allow that yang is didiagnosa not worth believing in. Ini Life Profesor Jeffrey is really a tale told by an idiot, Yang full of ateis. sound and fury and signifying nothing. Name? Wheaton. Josh Wheaton. Inilah Josh, Lost to 150. mahasiswa You might want to Kristen. think about a different instructor. Come on, man, it can't be that bad. Think Roman Coliseum, people cheering for your death. I'm Professor Radisson. This is Philosophy 150. I would like to bypass senseless debate altogether and jump to the conclusion, which every sophomore is already aware Inilah of. Martin There dari is China. no God. All that I require from each of you is that you fill in the papers I've just given you with 3 little words. God is dead. Mr. Wheaton, is something wrong? I can't do what you want. I'm a Christian. If you cannot bring yourself to admit that God is dead, then you will need to defend the antithesis. Think of Jesus as my friend. You think Jesus Martin is akhirnya God? percaya I Yesus. don't want to disappoint him. So your acceptance of this challenge may be the only meaningful exposure to Ini God and Pastor Jesus Dave they'll yang ever have. memberi kekuatan kepada Josh. It's me.
He's not dead. I don't want anyone to get talked out of believing in him just because his professor thinks they should. Mr. Wheaton, are you ready? We're going to put God on trial. If you think you're smarter than me, Wheaton, do not try to humiliate me in front of my students. In that classroom, there is a God. I'm him. This experiment is over. You get to decide who the most important person in your life is. Me, Professor Terus Radisson. memutuskan. But I have to do this thing. Like it's something that God wants me to do. I can't just turn away from it. You just want to ensnare them in your primitive superstition. What I want is for them to make their own choice. That's what God wants. You have no idea how much I'm going to enjoy failing you. Yeah, but who are you really looking to fail? Me or God? God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. Science supports his existence. You know the truth. So why do you hate him? It's a very simple question. Why do you hate God? God's not dead, he's Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya, seharusnya produsernya memberi saya bagian ya. Karena ngajak saudara lihat. Nah, saudara sekalian, God is not dead. Tuhan tidak mati, dia sudah bangkit. Kata amin. Kata haleluya. Dan berita kebangkitan Yesus itu kita rayakan dalam Paskah. Itu sebabnya saya sarankan buat setiap saudara, kalau ketemu orang jangan ngomong Happy Easter. Karena Easter itu adalah salah satu nama Dewi daripada Yunani. Tapi engkau lebih baik berkata Happy Passover. Dan ternyata saudara sekalian, berita tentang kebangkitan Yesus dalam Paskah. Dan saya pelajari kata Paskah dalam bahasa Ibrani aslinya adalah kata Pesa dan juga Pasa. Kata bersama saya Pesa, 2-3. Kata bersama saya Pasa, 2-3. Nah, saudara, ternyata waktu saya pelajari dari kamus bahasa Ibrani tentang kata Pasa, Pesa, Paskah, ternyata punya 4 pengertian. Dan ini menggambarkan dari 4 arti ini, inilah kuasa kebangkitan Yesus yang Tuhan mau berikan buat saya dan saudara. Yang pertama kata Paskah punya arti to pass over. To pass over. Melalui, meluputkan, melewatkan. Dan Anda harus tahu bahwa ini Paskah pertama kali dirayakan atas perintah Tuhan pada zaman Musa. Di malam terakhir sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir tempat perbudakan yang diperbudak selama 400 tahun lebih bangsa Israel oleh bangsa Mesir dengan kejam. Dan malam terakhir itu Tuhan berkata kepada Musa, suruh semua orang Israel, setiap keluarga menyembelih seekor anak domba. Dan kemudian darahnya ditaruh di jenang rumah, pintu rumah mereka. Tiang dan juga jenang rumah mereka. Supaya apa? Supaya aku meluputkan, aku melalukan orang Israel dari roh maut. Coba kita lihat Keluaran pasal 12 ayat 23. Keluaran pasal 12 ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulainya dengan kutuk 10 tulah yang terakhir. Apabila ia Tuhan melihat darah, kata bersama saya melihat darah, 2-3. Ini darah apa? Darah anak domba. Pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu di depan rumah mereka. Maka Tuhan akan melewati pintu itu. Kata melewati itulah to pass over. Itulah kata pesa. Itulah kata Paskah. Dan tidak membiarkan pemusnah roh maut itu masuk ke dalam rumahmu untuk menulainya. Dan betul orang-orang Israel yang taat hari itu, dia sembelih domba setiap keluarga. Dan dia taruh darah domba. Apa yang terjadi di malam itu ketika roh maut datang keliling ke seluruh Mesir. Mau membunuh anak-anak sulung dari manusia dan binatang. Tapi setiap kali roh maut lihat ada darah domba. Maka roh maut itu melewati. To pass over. Saya percaya itulah darah Yesus yang kita percayai. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kuasa Paskah, kuasa kebangkitan Yesus meluputkan kita, membebaskan kita
dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis, seperti bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir. Saya mau beritahu ada kabar baik buat setiap saudara. Yesus sendiri berkata, aku datang bukan cari orang benar, tapi aku datang cari orang berdosa, orang yang terikat, orang yang jelek, orang yang bobrok, supaya mereka percaya kepada Yesus. Dan Tuhan bisa mengubah mereka, kita jadi baru. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. To pass over, melalui, meluputkan. Lihat bagaimana Maria Magdalena. Alkitab berkata dia seorang wanita pelacur yang diikat 7 roh jahat. Hancur hidupnya. Masa depannya buruk. Tapi saat dia terima kuasa Paskah, dia terima Yesus. Alkitab berkata Yesus mengusir roh jahat, 7 roh jahat dari hidupnya. Dan hidupnya bertobat. Dibebaskan, diluputkan dari semua perbudakan dosa. Maria Magdalena akhirnya menjadi murid Yesus yang tahu tentang waktu Tuhan. Dia persembahkan minyak narwastu. Dan sampai saudaraku di kayu salib pun masih tercium bau wanginya. Bahkan sampai di kubur pun masih tercium bau wangi minyak narwastu itu. Anda tahu, karena Maria Magdalena seorang yang terima kuasa kebangkitan Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mungkin kau adalah orang yang hancur hidupmu. Orang yang sudah tidak punya masa depan lagi. Orang yang dimusuhi, dikucilkan banyak orang. Ada kabar baik buat saudara. Sakius, yang ada di Yeriko dimusuhi banyak orang. Tapi waktu Sakius berjumpa Yesus, bahkan Yesus masuk ke rumah Sakius, kuasa Passover membuat Sakius bertobat dan dia alami pemulihan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya mau beritahu buat setiap saudara dan saya, gereja bukan tempat orang suci. Gereja bukan tempat orang kudus. Gereja bukan tempat orang yang sempurna. Gereja justru Tuhan beri buat banyak jiwa yang hancur, yang bermasalah datang. Gereja bukan tempat kudus, gereja bengkel untuk memperbaiki yang rusak. Gereja adalah rumah sakit, menyembuhkan yang sakit. Saya berdoa, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipulihkan Tuhan dan memulihkan yang lain. Katakan haleluya, katakan haleluya. Pasca punya arti yang kedua, tidak hanya to pass over, meluputkan kita. Tapi yang kedua, arti pasca adalah to have passion. Untuk memberi kembali semangat, gairah cinta, gairah hidup, semangat yang menyala-nyala. Kalau Anda baca di Alkitab, kuasa pasca kebangkitan Yesus membuat perubahan. Mereka yang putus harap, mereka yang sedih, mereka yang putus asa berubah. Lihat bagaimana Maria Magdalena di minggu fajar pasca itu, saudaraku, nangis sedih. Dia pikir Tuhannya, mayatnya hilang karena dicuri orang. Tiba-tiba Yesus yang tahu Maria lagi sedang sedih, Yesus berkata, Maria. Lalu kemudian terceliklah itu Yesus, Rabuni. Dan lihat air mata Maria stop, berubah jadi sukacita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat bagaimana 2 murid Yesus yang pergi ke kota Emmaus meninggalkan Yerusalem. Mereka jalan sambil muka muram kata Alkitab. Bahkan mereka sedih, putus asa. Kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus mati? Dan Anda tahu tiba-tiba Yesus datang. Tapi mereka tidak tahu itu Yesus. Yesus ngajak ngobrol, cerita firman. Bahkan waktu Yesus pecahkan roti dan anggur, mulai perjamuan, terbuka mata mereka. Tiba-tiba, wow itu Yesus. Mereka lari balik kemana? Ke Yerusalem. Dari orang yang putus harap, mereka bersemangat kembali. Tuhan mau mengubah semua keadaanmu yang terburuk. Kembali bersemangat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hari ini mungkin ada saudara yang sudah bosen, sudah jenuh, sudah lelah dalam hidupmu. Pak, saya sudah jenuh Pak di kota ini. Tiap pagi Pak, din. Kadang-kadang belum sempat satu mata buka Pak. Harus lari. Kalau enggak begitu Pak,
ketinggal dengan mobil jemputan ke kerjaan. Pak, saya seolah-olah sudah jenuh. Saya mau beritahu sama saudara-saudara, bukan jawaban berarti engkau akan pindah ke kota lain, state lain, ataukah saudaraku mau balik Indonesia atau negara lain. Karena toh buktinya juga ada teman-teman kita yang sudah pulang Indonesia, pingin balik lagi ke Amerika. Saya bilang mohon maaf, seandainya boleh masuk Kopra saya silakan masuk. Tapi kan enggak boleh saudaraku. Tapi mari dimanapun kau berada hari ini, di kota Philadelphia, walaupun ada banyak tantangan, ada banyak hal yang seolah rutinitas, jangan pernah lagi lelah, jangan pernah lagi kehilangan semangat. Mari kembali bersemangat, kembali bersemangat, kembali bergairah, kembali bergairah. Katakan haleluya, katakan haleluya, kembali bersemangat karena Yesus datang bangkit untuk memberi kita passion yang baru, cinta yang berkobar-kobar. Katakan amin. Saudara, mungkin rumah tanggamu hari ini sudah mulai dingin cintanya. Biarlah kuasa kebangkitan Yesus memberi kembali cinta yang berkobar-kobar. Tetap istri yang lama. Amin, saudaraku. Tidak ada istri baru. Amin, saudaraku. Tetap istri lama. Cara pandangnya berbeda. Walaupun dulu langsing dan sekarang sudah makmur, saudaraku. Tapi para suami tetap berkata, tiada duanya. Memang Kiejang tiada duanya, saudaraku. Suami-suami pun tetap lama, bukan suami baru, tetap suami lama. Mungkin tambah botak, mungkin agak keras ngoroknya sekarang. Tapi para istri-istri setelah terima kuasa kebangkitan Kristus, to have passion, ada gairah kembali. Biar tambah botak tapi seksi. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Saudara-saudaraku, doakan paling tidak Jumat kemarin saya kunjungi ada 5 orang Indonesia yang terbaring sakit di Jefferson Youth Hospital. Dan ada yang sadar, besok Senin ada yang pulang ke Indonesia. Kemurahan Tuhan kita bantu dan saudara teman-teman tanggap. Tapi juga ada yang masih koma. Dan saya datangi yang koma. Saya teriak di telinganya dekat. Bapak mungkin tidak bisa memberi respon. Tapi saya percaya Bapak dalam keadaan koma, Bapak masih bisa mendengar. Saya bilang begini, kehilangan uang, kehilangan banyak. Kehilangan sahabat, kehilangan sangat banyak. Tapi kalau engkau kehilangan semangat hidup, itu berarti engkau kehilangan segala-galanya. Kaget. Dan Anda tahu saudaraku, saya bimbing Bapak itu. Teriak Pak, sebut Yesus, aku buka hatiku, terima engkau. Ampuni dosaku, sembuhkan aku. Dan Anda tahu dari mata kirinya keluar air mata. Saya lihat sendiri. Beberapa teman lihat. Karena ada beberapa ibu-ibu yang juga ikut. Dan akhirnya mata kanannya mau coba buka. Dan saya tahu. Saya bilang, jangan menyerah. Pak, bangkit. Semangat kembali. Yesus memberi semangat kembali. Yang menyala-nyala. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat Tuhan. Amin. Lihat Amsal pasal 18 dan 14. Alkitab berkata apa? Amsal 18 dan 14. Yuk baca sama-sama ya. Keras. 2, 3. Orang yang apa? Kurang keras. Orang yang apa? Bersemangat dapat menanggung penderitaannya, menanggung persoalannya. Terus, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang apa? Yang patah. Saya coba pinjam ayat ini dari sebuah terjemahan Amplified Bible. The strong spirit of a man sustain him in bodily pain or trouble, but a weak and broken spirit who can raise up or bear. Semangat seorang pria, the strong spirit akan menopangnya, menguatkannya dalam keadaan dia sakit atau dalam pergumulan. Tetapi semangat yang patah, the broken spirit, siapa yang dapat membangkitkan kembali? Saya berdoa dalam nama Yesus. Tantangan boleh tetap ada. Masalah boleh tetap ada. Tapi saya dan saudara terima kuasa Paskah. To have passion. Engkau bergairah kembali. Hidup dengan sukacita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Mungkin ada saudara yang sudah mulai stres hari ini. Mari coba tertawa dulu. Ada yang tidak bisa ketawa kan? To have passion. Semangat kembali. Yang ketiga, kata Paskah
Kuasa Paskah juga berarti to leap. Melompati. Melompati. Tahukah saudara, melalui kuasa Paskah, Tuhan mau kita melompati semua barrier, semua tantangan, semua batasan-batasan, semua limit dalam hidup kita. Saudara harus jadi pemenang bersama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat ayatnya, Mazmur 18 ayat 30. Mazmur 18 ayat 30. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Karena dengan engkau di sini siapa? Tuhan. Kata bersama dengan Yesus. 2, 3. Aku berani menghadapi apa? Gerombolan. Ini gerombolan apa? Bukan gerombolan si berat, bukan. Gerombolan masalah kita. Kalimat terakhir yuk baca sama-sama. 2, 3. Dan dengan Allahku, Allah yang hidup apa? Aku berani. Kata bersama, aku berani. 2, 3. Kata bersama, aku berani. 2, 3. Berani apa? Melompati tembok. Semua tembok-tembok keterbatasanmu selama ini, Tuhan bisa buat melalui kuasa Paskah. Kita alami terobosan demi terobosan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara, istri saya bersaksi waktu khotbah Kamis kemarin di doa malam. Dia berkata bahwa kemurahan Tuhan, dia telah terobos setiap tembok-tembok yang selama ini membatasi hidupnya. Saudara, dulu waktu tahun 2000 waktu baru menikah, jujur istri saya itu pemalunya bukan main. Pendiam dan pemalu. Kadang-kadang orang mungkin salah ngerti dipikir sombong, padahal pemalu. Bayangin baru nikah, saya pelayanan di sebuah gereja, saya ajak duduk depan, kursi depan gereja. Gak berani. Sampai ditanya, Pak, istrinya mana? Di belakang. Loh, ngapain? Doa syafaat. Malu. Minder. Tapi sejak saya menikah mulai saya berkata begini. Kalau kamu terus kayak begini, kamu terhalang dengan tembok-tembok kemustahilan yang kau takutkan selama ini, hidupmu tidak akan pernah berkembang. Dan ada beberapa hamba Tuhan dalam karunia kenabian bernubuat tentang istri saya. Kamu tuh kayak permata yang perlu dipoles, harus keluar permatanya. Ada banyak karunia rohani dalam hidupmu, harus dikembangkan. Dan Anda tahu kemurahan Tuhan. Akhirnya kuasa Yesus membuat dia berani melompati tembok. Dulu malu-malu, sekarang pemberani saudara-saudaraku. Dan saya bersyukur dia sudah mulai khotbah. Dan juga mulai khotbah. Bahkan saya dengar ada beberapa komentar. Kayaknya khotbahnya lebih bagus dari Pak Lukas ya. Haleluya. Dan yang saya bersyukur adalah begini saudaraku. Ternyata sekarang beberapa jemaat wanita lebih suka konseling dengan istri saya daripada dengan saya. Kenapa? Mungkin kalau konseling dengan saya galak. Saya marah-marahin. Kenapa kamu gitu? Nggak boleh. Mungkin merasa galak. Istri saya mungkin cuma tapi saya bilang juga, jangan cuma harus juga tegas. Bila perlu jemaat dimarahin juga, supaya bertobat. Saudara, apa tembok-tembok yang selama ini menghalangi engkau? Mungkin kau berkata, enggak mungkin. All is possible with Jesus. Segala sesuatu mungkin bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Oh enggak mungkin saya bisa terima status di negara ini. Berapa banyak kita seperti para wanita yang minggu pagi itu sebelum sampai ke kubur Yesus sudah ngomong begini. Kita kan para wanita, makan boleh banyak, tenaga tetap tenaga wanita. Nanti sampai ke kubur Yesus kan ditutup dengan batu yang besar. Siapa yang bisa menggulingkan batu itu? Siapa yang bisa membukanya? Seringkali kita belum menghadapi sudah ketakutan. Belum melewati sudah berpikir jalan tertutup. Tapi saya mau beritahu. Lihat baca di Alkitab. Ketika mereka terus melangkah maju sampai ke kubur. Kaget. Ternyata pintu batu itu sudah tergeletak. Karena malaikat Tuhan yang membuka. Dan Anda tahu. Itu juga keadaan masalahmu yang kau hadapi. Engkau berkata sudah gak ada jalan, gak ada harapan lagi. Lihat bersama Yesus, kuasa kebangkitan, jalan terbuka.
jalan terbuka. Jalan terbuka. Kalian bersama-sama amin. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Saya nggak ngawur loh ini. Semua kalau Anda ngerti teologi, cari di kamus bahasa Ibrani. Kata Paskah yang terakhir, yang keempat, punya arti to dance. Menari. Aneh. Menari. Dan Anda mengerti bahwa ternyata kuasa Paskah tidak hanya melewatkan kita to pass over dari semua belenggu-belenggu. Tidak hanya to have passion, memberi semangat yang baru, cinta dan gairah yang baru. Tidak hanya membuat kita to live, bisa melompati semua keterbatasan kita. Tapi Anda harus tahu kuasa Paskah yang keempat akan membuat kita bisa menari. Menari apa Pak? Tarian India? Bukan. Anda harus tahu inilah tarian kemenangan. Saudara-saudara, coba kita lihat satu ayat yang terakhir. Kidung Agung 6 ayat 13. Kidung Agung 6 ayat 13. Mari baca sama-sama yuk. Ayat ini ketika Salomo raja itu berbicara tentang gadis Sulam. Itulah Sulamit istrinya yang dicintai. Dan Salomo gambaran Yesus, kekasih surgawi kita. Dan gadis Sulamit gambaran kita gerejanya. Ayo baca sama-sama Kidung Agung 6 ayat 13. Semua baca keras. 2, 3. Kembalilah ya gadis Sulam. Terus, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Inilah sebuah kerinduan daripada Raja Salomo supaya melihat Sulamit dalam kondisi apa? Lihat. Mengapa kamu senang dan melihat gadis Sulam itu seperti apa? Seperti melihat, baca keras apa? Tarian perang. Kata bersama saya, 2, 3 apa? Tarian perang. Lebih keras lagi, 2, 3 apa? Tarian perang. Anda harus tahu, Tuhan senang lihat kita menari bagi Tuhan. Saya tidak mengajak kemudian setiap surah kemudian nari begini-begini semua, enggak. Tapi minimal, engkau harus belajar ada yang namanya tarian perang bagi Tuhan untuk peperangan rohani. Ada juga tarian keintiman. Ada tarian penyembahan. Ada juga tarian pembawa lawatan Tuhan. Dan juga ada tarian profetik. Makanya kalau orang belum ngerti, jangan kemudian mudah menghakimi. Saudaraku, semalam dalam KKR Paskah, ketika lagu keberapa? Kedua atau ketiga? Ya, kedua. Tim kita nyanyi Sing Hallelujah to the Lord. Anda bisa cari rekamannya. Anda tahu? Itu teman-teman nari. Mereka nari di depan Tuhan. Tarian penyembahan, tarian keintiman. Saya jujur di depan, tiba-tiba saya kaget waktu saya buka mata. Saya lihat para malaikat-malaikat juga menari bersama-sama. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan. Hadirat Tuhan kuat sekali. Saya tahu ada beberapa yang nangis di lawat Tuhan ketika itu nyanyi. Dan Anda tahu saudaraku, istri saya sampai ngomong begini. Saya ikut nangis juga, saya enggak lihat sih. Makanya dia bilang, doain supaya saya bisa lihat. Saya berdoa supaya satu saat dalam nama Yesus, bukan cuma satu saat, hari ini engkau semua bisa melihat yang dari Tuhan. Bisa mendengar suara Tuhan. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Loh Pak, mana bisa? Kalau engkau berkata tidak bisa Tuhan bicara, berarti engkau berpikir Tuhan mati. Tuhan kita bukan kayak patung, punya mulut gak bisa ngomong, punya mata gak bisa melihat. Tuhan kita hidup. God is not dead. Dia bisa gak bicara kepada saudara? Halo? Lihat Yesus bilang apa? Domba-dombaku akan mendengar suaraku. Kalau engkau dan saya domba-domba Tuhan, saudara bisa dengar suara Tuhan. Justru kalau engkau belum bisa dengar suara Tuhan, bukan peka tapi pekok. Itu perlu bertanya sama Tuhan. Bereskan. Saya berdoa supaya engkau bisa melihat. Ya gak usah lihat yang jelek-jelek setan-setan lah. Lihat malaikat Tuhan. Siapa mau ingin lihat malaikat Tuhan? Amin. Beberapa saudara berkata, Pak malaikat itu ada enggak sih? Wah itu parah saudara. Yesus sendiri yang berkata. Anak kecil aja, ada ayatnya. Anak kecil. Sudah ada malaikat yang Tuhan utus jadi penjaga. Yang kecil. Apalagi yang gede, brewoknya kemer. Malaikatnya lebih besar lagi. Makanya engkau gak perlu takut. Karena
Tuhan penjaga Israel. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ada tarian perang, ada tarian keintiman, ada tarian penyembahan. Itu sebabnya ada teman-teman yang banner. Saudara mungkin berkata, itu ngapain sih? Kok pakai bendera-bendera? Saudara tahu, Alkitab menyebut, lihat itu. Yesus nih, Tuhan namanya, salah satu namanya Jehovah Nisi. He is my banner. Tuhan adalah panji-panjiku. Dan Anda tahu saudaraku, ketika banner itu kita imani, Tuhan sedang membelah alam roh. Sehingga akhirnya datanglah lawatan Tuhan. Dan engkau akan lihat Tuhan bertata di atas pujian dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ada kesaksian begini saudaraku. Ada orang dari negara lain, pendoa, pergi ke Indonesia. Waktu di sebuah kebaktian dia lihat tari-tarian profetik. Nangis dia. Lalu ditanya, kamu nangis kenapa? Sekian tahun yang lalu aku sudah pernah waktu berdoa, aku Tuhan kasih lihat surga, tahta Tuhan. Dan para malaikat di depan tahta surga menari di hadapan Tuhan. Saudara harus tahu, saudara jangan pikir surga itu sunyi, senyap. Terus setiap hari nyanyi, malam kudus. Tidak. Baca Wahyu, surga gegap gempita. Orang bersorak-sorai dengan suara nyaring. Dan dia ini melihat dalam penglihatan itu para malaikat nari di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan dia berkata, waktu aku lihat kalian nari, aku nangis. Karena aku lihat tarian kalian persis yang aku lihat di depan tahta Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan mungkin ada yang tanya, Pak, ngapain nari? Saudara harus tahu, daripada tarian jaipong, daripada tarian serimpi, Anda harus tahu itu gerakannya semua untuk Nyi Roro Kidul. Lebih baik tarian bagi Tuhan. Dan Anda harus tahu, tarian menyenangkan hati Tuhan. Hati-hati, jangan kau berkata, buat apa itu penghinaan. Mikael istri Daud menghina waktu Daud nari-nari di jalan, di depan tabut. Raja kok nari, gendeng. Anda harus tahu, Mikal mandul, tidak berbuah, tidak punya anak, tidak ada berkat. Saya berdoa, biar kita tahu kuasa Paskah membuat kita menari bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk tarian kemenangan. Ya minimal lah, saudara enggak mau nari enggak apa-apa lah. Minimal waktu puji-pujian agak goyang dikit lah. Amin. Jangan kalau sudah dengar lagu poco-poco ini gitu. Lagu pujian kayak patung Joko Dolok. Angkat tangannya pun kayak. Sudah ada yang tanya sama saya, Pak Lukas kenapa sih kok suka dengan tarian, tamborin? Sudah harus tahu, itu menyenangkan Tuhan. Dan saya buka sekarang, karena dulu waktu saya baru bertobat juga, saya pernah tergabung dalam grup tarian. Jangan menghina, sekarang langsung dulu langsing. Bukan tarian biasa, tarian bagi Tuhan. Saya masih ingat di Surabaya waktu itu, saudaraku. Akan dibuat pagelaran besar, gerak dan lagu di Goskit Surabaya. Dan ratusan anak-anak muda menari bagi Tuhan. Ada sebuah drama kolosal tentang keluarga yang hancur akhirnya dipulihkan. Dan Anda tahu saudaraku, di antara ratusan anak muda, saya ikut. Baru bertobat, lahir baru, cinta Tuhan. Badan kaku semua. Sama pelatih saya bolak-balik dimarah-marahin. Harus begini salah lagi saudara. Yang lain sudah ke kanan ya, atau tangannya kanan, saya masih belum saudara. Dan Anda tahu saudara, saya dimarahin, tapi minimal saya belajar. Dan Anda tahu saudara, akhirnya juga kami pernah ke Semarang. Buat rombongan besar, buat di stadion besar di Semarang. Dan saya ingat waktu itu ada Roni Daud, ada juga Pak Teni Landena. Saya saudara, minimal Pak Teni juga pantomim. Dan kami menari. Tapi minimal saya juga jadi murid Yesus, lumayan. Dan harus tahu, kita harus mengerti, Tuhan disukakan waktu kita menari bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Nah saudara, ayo kita belajar. Kesimpulannya, Tuhan Yesus hidup. God is not dead. Kata bersama-sama 2, 3. God is not dead. Lebih keras 2, 3. God is not dead. Dan kuasa kebangkitan Yesus melalui Paskah
Dia sanggup memberi, meluputkan kita, to pass over. To have passion, memberi kembali semangat berkobar-kobar. Gelora cinta. To live, membuat kita melompati semua batasan. To dance, menari bagi Sang Raja. Siapa mau mengalami kuasa Paskah? Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang saudara berdiri bersama-sama. Saya minta yuk kita nyanyi seperti tadi malam. Sing haleluya to the Lord. Para penari silakan belajar dalam ketepatan. Saya berdoa biar kembali hadiratnya. Nyanyi kayak kemarin ya. Ada saut-sautan seperti paduan suara di surga. Pejamkan matamu, buka kedua